Pelapor kita Helen sebetulnya akan menikah sebentar lagi. Tapi tiba-tiba pacarnya itu mengirimkan sebuah video, dia mutusin Helen lewat video dalam keadaan sakit seperti sakit apa ya, bentol-bentol, penyakit kulit. Helen, aku pengen ngomong lewat video ini. Aku tahu perasaan kamu pasti nanti kalau aku ngomong. Tapi ini demi kebaikan kita berdua. Kamu lihat aku kena penyakit kayak gini, aku nggak mau kamu kena virusnya. Ketularan sama aku. Helen, ini berat banget, aku harus ngomong kayak gini, Helen. Tapi terpaksa pernikahan kita cancel. Kita putus. Dan itu kalau saya lihat seperti penyakit yang lagi sekarang baru baru hangat beredar, cacar monyet atau monkeypox. Tapi masa iya sih di Indonesia belum ada kasus seperti ini? Nah, sesampainya di rumah pacarnya, ternyata kita baru tahu kalau dia itu baru sekali datang ke sini. Assalamualaikum, Abi. Kita ketok dan ternyata yang keluar dari rumah itu adalah Kamu? Bu, kamu ngapain kesini? Abi mana, Bu? Ini ngapain kamera? Kamu ngapain sih kesini? Gak usah deketin anak saya lagi, udah. Aku cuma mau tahu gimana kondisinya Abi, Bu. Abi sakit, Abi sakit. Katanya Abi sakit tuh gara-gara dia. Dia yang ngangkat anak saya, dia guna-guna anak saya, tau gak? yang bikin kita kaget, ibunya justru menuduh kalau anaknya itu sakit karena diguna-guna oleh Helen. Bu, sekarang Abinya mana? Gak usah deketin anak saya, udah kamu. Udah kamu ngapain bawa? Gak ada. Anak saya juga mau lagi sama kamu. Ibu jangan kasar gitu dong. Mau Anak bagaimana saya dengan gak suka sama mantunya? dia. Dia kan calon mantu. Calon mantu apaan? Kalau calon mantu gak mungkin sampai bikin anak saya kayak gini, Loh, sakit. tahu dari mana ibu yang bikin anak ibu sakit? Dia semenjak deket sama dia, anak saya jadi sakit. Orang justru dia kehilangan pacarnya dan ada yang ngirimin kamu video, kasih lihat videonya. Mana coba pelan-pelan. Lihat nih bu. Ini berat banget, aku harus ngomong kayak gini, Len. Tapi terpaksa pernikahan kita cancel. Kita putus. Enggak, saya nggak percaya. Saya nggak percaya. Mungkin ini karangan dia. Mungkin ini buatan dia. Mas Loh dia ini nggak yang ngomong anak ibu kan? Enggak, itu nggak mungkin. Bisa aja itu kan pakai suara anak saya, bisa aja dibuat. Lah ini mukanya muka siapa? Bu, saya itu cuma mau tahu gimana kondisinya Abi, Bu. Pokoknya ibu nggak setuju. Saya nggak setuju sama kamu. Saya Coba Bu, sebulan biar dia bicara dulu. Kalau seandainya ini buat yang terakhir kalinya, saya cuma pengen buat ketemu dia doang, Bu. Saya nggak izinin kamu ketemu anak saya. Anak saya jadi sakit gara-gara kamu. Bu, Abi bilang juga ibu udah merestui kita berdua, Bu. Kapan saya dari dulu saya nggak pernah ngurusin hubungan kalian, tahu nggak? Izinkan saya, Udah. Kamu nggak usah deketin anak saya lagi. Kamu kan udah miskin. Awas ya, jangan datang lagi ya. Udah aja. Bu, saya cuma pengen ketemu Abi, Bu. Bu, saya cuma ketemu Abi, Bu. Abi. Ya Allah. Yuk. Pas kita mau pergi, mau masuk mobil, tiba-tiba saya lihat di belakang saya ada cewek baju merah masuk rumah itu. Dan yang saya bingung, kok dia megang kunci rumah? Dia megang kunci pintu loh. Berarti dia orang punya rumah di ini. sini. Tapi dia gak punya adik perempuan? Enggak, dia anak Gak kenal, tunggal. gak kenal anak tunggal. Gak kenal cewek itu? Enggak. Aku nggak tahu kenal cewek itu dan dia juga setahu aku Abi itu anak tunggal. Jadi sekarang Tapi jangan berpikiran gini dulu, kita siapa tahu. samperin aja. Kita masuk ke dalam dan ternyata cewek itu adalah Bu. Assalamualaikum. Ya, siapa ya? Boleh ke depan sebentar Mbak, boleh? Kita mau nanya, Mbak pemilik rumah sini? Iya, ini punya rumah saya, iya. Berarti rumah Oke, siapanya Abi ya? Mbak kenal sama Abi? Ya, jelas saya kenal, itu suami saya. Loh. Loh ini, taruh ini sekarang saya balik tanya ya. Ini kamera ada apa ya? Ini banyak banget loh. Saya nggak mau. Istrinya Abi. Istrinya Abi, kenapa ya? Saya tunangannya Abi. Lah saya istrinya, loh kok tunangan? Oh, jangan-jangan selama ini Abi jarang pulang gara-gara kamu. Oh, kamu pelakornya. Oh, jadi pelakor zaman sekarang itu berani datang ke rumah, terus bawa kamera, dia Mbak, Abi itu bukan pelakor, Mbak. Abi bilang dia nggak punya istri.
Dia nggak mungkin nggak cerita dong kalau kamu punya istri. Ya kamu kecentilan kali ganjen paling banget. Mbak, Jadi sebulan kayak lagi dia. aja aku nikah sama dia, Mbak. Mbak, please Mbak, untuk terakhir kalinya saya ketemu Abi kalau seandainya Mbak Enggak, istrinya buat kasih saya penjelasan. Mbak udah cukup ya Mbak. Gak lama kameramen kita teriak, ada yang ngintip di jendela. Saya lihat emang ada, tapi kurang jelas sih. Tadi kameramen yang lumayan menangkap gambarnya dengan jelas. Dan katanya Helen loh. Itu Abi. Itu Abi. 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 Kok kamu Abi? Abi. Apa sih? Nggak sopan banget tau nggak? Itu Abi. Nggak ada, Abi itu nggak ada. Apa sih lu? Nggak ada. Itu Abi. Yang sopan dong. Saya Mbak, pengen iya, sama iya, Abi, yang sopan Mbak. ya, Mbak. Ini rumah saya loh, Mbak. Ini kediaman saya, jangan bikin ulah Tadi lu di sini. ngeliatnya Kamera juga apa sih? Ah, udah. Mbak, Lo lihat tadi. Ada gambaran yang gue dapet kok di kaca. Tadi yang ngintip memang. Iya gue gitu tadi, cuman pas gue lihat pas udah cabut. Keluar. Saya bilang keluar, Mbak. Mbak Abi. Mohon maaf keluar. Nggak. Abi. Apa sih Abi? Abi. Keluar Pak, tolong Pak. Ini kamera juga. Abi. Udah, sopan dong. Tolong ya Mas. Kita diusir keluar, tapi tiba-tiba ada sepeda motor datang dan ternyata laki-laki itu adalah Ini Gilang. Gilang siapa? Sahabatnya Abi. Oh, sahabatnya Abi. Saya sahabatnya Abi. Ini kenapa ada kamera-kamera kayak gini? Nah, kebetulan nih, kamu sahabatnya Abi. Iya. Kamu kenal sama dia? Kenal. Gilang, gimana keadaannya Abi? Abi Kenapa kenapa? sih masih aja nyari Abi? Abi nggak apa-apa kan? Abi Udah Abi deh. baik-baik nggak- aja kan? Denger aku. Abi di mana Gak sekarang? usah cari Abi lagi. Masih ada cowok lain di sana yang masih mau perhatian sama kamu. Aku sayang sama Abi, kamu tuh nggak ngerti aku Kamu sayang. jangan dibutain sama cinta dong. Lah ya kan dia sayang, dia sebulan lagi mau nikah, Mas wajar dia Bener, begini. karena saya sahabat Abi, makanya saya tahu Abi itu kayak gimana. Jelasin kayak apa, coba jelasin. Iya jelas. Aduh, gimana ya? Di satu sisi Abi teman aku. Kamu juga aku care sama kamu tapi Gilang temennya Abi itu kayak mau menjelaskan sesuatu tentang pelapor kita, tapi kayak dia nggak enak ngomongnya. Kok saya punya feeling nggak enak ya tentang pelapor kita? pokoknya intinya kalau kamu masih kayak gini terus, kamu bakal kecewa, kamu bakal sakit. Gilang, setidaknya kamu kasih tahu aku Abi Nggak, tuh kamu gimana akan nyesel kalau keadaannya. kayak gini. Gimana keadaannya Abi? Apa dia baik-baik aja Gilang? Udah deh. Nah, tapi Abi, lo tahu Abi udah punya istri. Udah deh, Mas Buya, udah mending antar dia pulang aja deh. Kenapa? Udah deh, saya Gilang, nggak enak Gilang, ngomongnya di sini. Gilang, kasih tahu aku keadaannya Nggak enak ngomong di Abi. sini, udah deh. Ya udah, kamu udah jangan kayak gini lagi, pulang rumah aja, istirahat. Nggak gitu Gilang. Ntar kamu sakit lagi, udah deh. Kita aja. Emang kenapa sih Mas? Enggak. Udahlah nanti juga Mas sama Abi, Buya juga Abi akan tahu. gimana? Udah. Abi gimana Gilang? Kasih tahu aku. Gilang. Jangan-jangan kalau ini cewek sakit. Sakit apa? Dan tadi kau bilang kamu sakit, pengen istirahat di rumah. Kamu sakit? Enggak, aku nggak sakit, aku nggak kenapa-napa kok. Apa sebetulnya kamu tahu kalau Abi itu emang udah punya istri, kamu yang pelakor nih? Abi nggak pernah bilang apa-apa ke aku. Abi bilang dia single, aku juga sama dia udah Ya udah, tunangan. oke. Kamu kita coba percaya sama kamu kalau apa yang kamu omongin itu betul. Ini ada yang keluar ya. Itu posturnya kayak Abi. Pacar kamu bukan? Iya itu Abi, tapi kok dia bewokan ya? Tapi itu enggak, itu Abi. Ini Abi nih, cowok ini. Iya itu Abi. Iya kamu bilang kamu berewokan, emang dulu nggak berewokan? Enggak, dulu itu dia tuh nggak ada bewoknya kayak gitu dan kan dia sakit. Kita ikutin. Kita ikutin sampai dia berhenti di depan sebuah toko kosmetik. Saya suruh Astrid untuk turun. Bunda pun disuruh sama Mas Uya untuk turun ngeliatin nih si target kita nih ngapain dia ke tempat toko kosmetik. Ikutin dong, ternyata dia ketemu. Kayaknya si perempuan ini perempuan orang kaya. Bunda tanya sama ada orang yang lewat, ternyata perempuan itu yang mbak-mbak pakai baju hitam, cewek cantik, seksi. Kenal nggak Bu? Nah, Siapa Bu? yang punya toko ini dari sana sama itu. Dan bener kan, ternyata kios yang ada di sekitar situ, kira-kira ya 10-15 kios di situ, itu kepunyaannya perempuan itu, wanita itu. Tapi di situ aneh deh,
dia ke toko kosmetik, dia kayak membeli alat-alat body painting atau kayak ini loh, alat-alat buat make up karakter. Buat apa ya?